Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Rama Suryana Putra dengan nomor induk mahasiswa 05491165 dari UPBJJ Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tugas mata pelajaran pemrograman berbasis desktop. Nah, teman-teman, tugas kali ini temanya seru banget, yaitu bikin program aplikasi sederhana buat sistem pemesanan dan pembayaran di sebuah restoran. Di video ini nanti aku bakal jelasin mulai dari apa saja yang diminta di soal tugasnya. Terus kita lihat bareng pemrogramannya. Sampai bagian akhir, aku nanti akan kasih kejutan berupa pesan bermakna dikit dari tokoh yang aku kagumi. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelum masuk ke pemrogramannya, aku jelasin dulu ya apa saja isi dan permintaan dari tugas ini. Jadi, intinya adalah aku diminta untuk bikin program berbasis Java yang berfungsi sebagai aplikasi pemesanan di restoran. Dan ada beberapa syarat serta fungsi yang wajib. Di antaranya adalah pertama memasukkan data menu, dan kedua proses pemesanan, ketiga menghitung biaya, dan keempat mencetak catatan pembayaran. Baik, di sini aku akan jelasin sedikit dari rinciannya. Pertama, memasukkan data menu. Program harus punya data daftar makanan dan minuman beserta harganya. Dan data ini wajib disimpan pakai jenis penyimpanan larik atau susunan data. Tiap menu juga harus jelas kelompoknya, apakah masuk golongan makanan atau minuman. Yang kedua, proses pemesanan. Nah, teman-teman, di sini program harus bisa dipakai buat memesan. Teman-teman yang pakai program ini bisa memilih makanan atau minuman yang tersedia. Terus masukkan jumlah yang mau dipesan. Pemesanan bisa dilakukan berkali-kali sampai pengguna merasa cukup. Dan ketika sudah merasa cukup, maka bisa mengetik kata tertentu untuk mengakhiri proses pemesanan. Selain itu, program juga harus bisa mengenali penulisan nama menu, baik memakai huruf besar maupun kecil, dan dilengkapi pengecekan jika nama menu dimasukkan tidak tersedia. Yang ketiga, menghitung biaya secara otomatis. Ini bagian yang lumayan lengkap perhitungannya ya teman-teman. Jadi setelah pemesanan selesai, program wajib hitung total harga semua pesanan. Terus ditambah biaya pajak sebesar 10% dari jumlah keseluruhan, serta tambahan biaya pelayanan tetap sebesar 20.000. Ada juga syarat keuntungan buat pembeli. Nih, yaitu penerapan diskon. Kalau total belanja lebih dari 100.000, pembeli dapat potongan harga sebesar 10% dari jumlah keseluruhan biaya yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir teman-teman, mencetak catatan pembayaran. Terakhir, program harus bisa menampilkan rincian lengkap segala hal yang tadi dihitung, mulai dari daftar, apa saja yang dipesan, jumlahnya, harga satuan, sampai hitungan. Kalau dapat potongan harga, itu wajib tertulis dan dimasukkan ke dalam rincian pembayaran bila jelas dan terperinci. Nah, itulah uraian tugasnya. Mari kita kerjakan. Simak video.
Nah, teman-teman, setelah tugasnya selesai, selanjutnya saya akan jelaskan caranya dan tahap-tahapannya satu persatu, biar teman-teman yang lihat paham alur dan cara kerjanya. Dan ingat ya, kodenya sudah aku tulis semua di sini. Aku cuma jelasin. Ini program yang udah kita bahas bareng-bareng dan aku sesuaikan semua isinya. Pas banget sama permintaan tugas tadi. Untuk tahap pertama, deklarasi dan menyimpan data menu. Seperti yang diminta di tugas, aku masukkan data menu dan menyimpannya memakai larik atau susunan data. Isinya sudah aku lengkapi mulai dari nama menu, harga, serta kelompoknya. Ada menu makanan seperti nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, dan soto ayam. Sedangkan untuk minumannya ada es teh, es jeruk, dan jus alpukat. Semua data tersimpan rapi dan siap saat program berjalan. Selain itu, aku juga menyiapkan wadah penyimpanan lain yang berbentuk larik juga. Tujuannya untuk menampung data pesanan yang masuk oleh pengguna nanti mulai dari nama yang dipesan, harga, serta jumlahnya. Untuk nomor 2, menampilkan data proses pemesanan. Saat program dijalankan, langkah pertama yang muncul adalah daftar menu lengkap yang disusun rapi. Supaya mudah dilihat dan dipilih, proses pemesanan dibuat berulang kali sampai pengguna mengetik kata khusus, yaitu di sini saya berikan kata selesai. Jadi bebas memesan sebanyak apa yang diinginkan. Supaya lebih gampang dipakai, aku tambahkan fitur penulisan bebas huruf besar atau kecil. Jadi kalau mengetik nasi goreng atau nasi goreng tanda kutip huruf kapital ataupun nasi goreng tanda kutip huruf biasa, semuanya tetap terbaca dan dianggap sama saja. Aku juga lengkapi dengan fitur pemeriksaan data. Jadi kalau salah ketik atau memesan menu yang tidak ada, program akan memberi peringatan dan menu untuk mengetik ulang. Program tidak akan rusak atau macet kalau nama menu benar. Tinggal masukkan jumlah yang diinginkan dan datanya akan tersimpan serta dihitung secara otomatis. Untuk tahap ketiga, perhitungan biaya sesuai ketentuan. Bagian perhitungan ini sudah aku tulis rumusnya di dalam kode sehingga bekerja secara otomatis. Baik, untuk tahap yang keempat, menampilkan rincian pembayaran. Langkah terakhir, program akan menampilkan catatan pembayaran yang tersusun rapi. Di dalamnya memuat rincian pesanan, harga per jenis makanan, jumlah harga keseluruhan, pajak, biaya pelayanan, serta pengurangan harga jika memenuhi syarat diskon. Dan yang terakhir adalah jumlah uang yang harus dibayarkan. Tampilannya sudah aku aturkan sedemikian rupa agar mudah dibaca dan dipahami. Nah, teman-teman, itu saja mungkin dari saya. Rasanya senang banget bisa menyelesaikan tugas ini dari awal sampai akhir dan bisa paham cara kerja serta susunan kodenya satu persatu. Semoga penjelasanku tadi gampang dipahami dan bisa diterima dengan baik ya. Terus buat penutup, aku mau kasih sedikit kata-kata indah dan bermakna yang pernah diucapkan oleh salah satu tokoh yang menjadi idola saya, yaitu Marcus Aurelius, tokoh pemimpin sekaligus pemikir yang sangat saya kagumi. Beliau pernah berkata, "Kekuatan dan ketenangan pikiranmu ada di tanganmu sendiri. Dunia luar hanya suara dan bayangan. Yang benar-benar mengatur hidupmu hanyalah cara kamu memandang dan menyikapi segala sesuatu." Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.